Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Ibu harap Ananda selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Nah, Ananda, sekarang kita akan memulai pembelajaran dengan materi kurban dan akikah. Diharapkan kepada Ananda semua untuk bisa menyiapkan buku serta penanya agar Ananda bisa menulis poin-poin penting yang akan Ibu sampaikan. Nah, kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu tentang akikah dan kurban. Ananda semua pasti pernah tahu apa itu akikah dan apa itu kurban. Jadi diharapkan untuk dapat melihat, memahami, serta mengidentifikasi apa poin-poin yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Kurban secara bahasa yaitu dekat atau mendekatkan diri. Kalau secara istilah yaitu menyembelih hewan tertentu atas perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Untuk hukumnya yaitu sunnah muakkad. Untuk waktu pelaksanaannya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah, pada hari raya Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun dalil kurban, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. untuk contoh hewannya, perhatikan video berikut ini. Badannya gemuk, bulunya bagus, matanya dua-duanya melek, kakinya lengkap 4. Kambingnya sehat. Dia memenuhi syarat buat jadi hewan kurban, Riko. Begini penjelasannya. Hewan kurban syaratnya ada beberapa. Ini beberapa hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Untuk kambing, usianya minimal 2 tahun. Fisiknya sehat, tidak cacat, dan milik sendiri bukan hasil mencuri. Begitu, Riko. Betul. Hewan untuk kurban harus sehat, normal, dan cukup umur. Seperti yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tata cara berkurban, Ananda bisa melihat dan memperhatikan teks yang Ibu sampaikan ini. Harus ada persiapan apa saja hewannya, dan ada pula tata cara sebelum penyembelihan, dan yang ketiga yaitu proses penyembelihan, yang keempat yaitu setelah penyembelihan, dan yang kelima yaitu pembagian daging dan membersihkan. Harus hafal apa saja poin-poin tata cara berkurban. Ananda bisa melihatnya lebih kembali. Untuk materi selanjutnya yaitu akikah. Nah, Ananda bisa memperhatikan apa saja sih poin-poin tentang akikah dan kenapa kita harus melaksanakan akikah. Jadi, perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Untuk poin yang pertama yaitu kita lihat dulu pengertian akikah. Akikah secara bahasa yaitu memotong atau membelah. Ini merujuk kepada rambut bayi. Kalau secara istilah, akikah ini adalah menyembelih hewan tertentu seperti kambing dan kurban sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang bayi. Untuk pelaksanaan akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-7 setelah anak lahir. Ini sesuai dengan anjuran Rasulullah. Tetapi kalau tidak bisa ataupun tidak mampu bisa dilaksanakan pada hari ke-14 dan 21 setelah anak lahir. Kalau tidak bisa juga laksanakan ketika anak sebelum balik.
Untuk jumlah hewan sesuai sunnah, bagi anak laki-laki disunahkan 2 ekor kambing atau domba. Untuk anak perempuan disunahkan 1 ekor kambing atau domba, boleh jantan, boleh juga betina. Untuk waktu pelaksanaannya, dia hampir sama dengan tata cara kurban tadi. Yang membedakannya yaitu pada waktu pelaksanaan. Kalau akikah ini dilaksanakan ketika anak telah lahir, 7 hari setelah lahir, bisa 14 ataupun 21. Perbedaan yang lainnya yaitu kalau akikah, pembagian dagingnya dalam keadaan telah matang, telah bisa langsung dikonsumsi. Kalau pembagian kurban, yaitu dagingnya dalam keadaan mentah. Baik Ananda, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Pahami lagi materinya. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likul